Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah Masjid Jami' Al-Barakah, jamaah pengajian rutin setiap Sabtu ba'da subuh di Masjid Jami' Al-Barakah, yang mudah-mudahan para bapak, para ibu hadirin hadirat sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dan dalam lindungan penjagaan dari Allah Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga diaku sebagai bagian dari umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Sabtu 25 Syawal 1445 Hijriyah, bertepatan dengan 4 Mei 2024 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita semoga diberikan kesembuhan dengan segera,
juga diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalani segala ujian tersebut, dimudahkan biaya untuk berobatnya, dan yang merawatnya juga diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin. Kita yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, semoga dimudahkan dalam menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di bahasan bab ke-16. Bab ke-16 ini masih membahas tentang al-muhafadzah ala sunnah wa adabiha, yakni perintah memelihara sunnah dan adab-adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Hari ini kita masuk ke dalam hadis al-khamisu, hadis yang kelima. Al-khamisu ini hadis yang kelima dari bab 16. Kalau dalam urutan kitab hadis arba'in dari bab pertama sampai sekarang bab 16, ini sudah masuk nomor ke 160. Berarti kita sudah mempelajari seratusan hadis, karena ada beberapa hadis yang kita langkah. An Abi Abdillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Al-khamisu, hadis yang kelima daripada bab 16 ini. An Abi Abdillah, diriwayatkan dari Abu Abdillah. Sebutannya Abu Abdillah, tapi nama aslinya adalah An-Nu'man ibn Bashir, yakni Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai ini Nu'man bin Bashir. Sedikit saya sampaikan siapa ini Nu'man bin Bashir. Bapak mungkin pernah mendengar bahasan kita dulu hadis tentang halal dan haram. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Pernah kita bahas itu ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Nah, ini perawinya adalah Nu'man bin Bashir. Yang menariknya para bapak, ini sahabat bernama Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama yang lahir setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib yang sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Tepatnya di tahun kedua Hijriyah. Inilah siapa? Nu'man bin Bashir. Baik Nu'man maupun ayahnya yakni Bashir sama-sama sahabat Nabi. Sehingga doa taraddinya adalah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yakni Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini lahir pada bulan Jumadil Ula, tahun kedua Hijriyah. Jumadil Ula, tahun kedua Hijriyah, alias 14 bulan setelah Nabi tiba ke Madinah atau setelah hijrah. Berarti ketika Nabi wafat, ini Nu'man bin Bashir sekira usia 9 tahun. Ya, 9 tahun. Bayangkan Pak, anak usia 9 tahun tapi sudah banyak merekam hadis berupa pitutur, petua yang dilisankan oleh Nabi ataupun melihat, merekam apa yang diperbuat oleh Nabi. Ya, sebab ada hadis atau sunnah itu yang berupa qauli, ucapan, seperti innal halal bayyin wa innal haram bayyin yang tadi kita bahas. Ya, atau al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Itu diantara hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan menarik sekali, dari beliau ini ada sekitar 114 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Oleh siapa? Nu'man bin Bashir. Dan Nu'man bin Bashir ini termasuk dari kalangan sahabat Ansor. Jadi sekali lagi, bayi yang kali pertama lahir setelah Nabi hijrah ke Madinah dari kalangan Ansor adalah Nu'man bin Bashir. Sedangkan sedangkan bayi yang lahir kali pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah bernama Abdullah bin Zubair bin Awwam. Selisihnya 6 bulan
kalau tidak salah ya. Selisihnya itu 6 bulan gitu. Jadi duluan siapa? Duluan Nu'man bin Bashir daripada Abdullah bin Zubair bin Awwam. Kenapa Abdullah bin Zubair bin Awwam? Karena tadi kalau Nu'man itu bayi dari kalangan Ansor yang kali pertama lahir setelah hijrah, sedangkan dari kalangan Muhajirinnya adalah Abdullah bin Zubair bin Awwam. Siapa pula ini Abdullah bin Zubair bin Awwam? Abdullah bin Zubair bin Awwam. Masih ingat Pak? Kita pernah membahas salah satu kerabat Nabi, Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ini adalah salah satu sahabat Nabi ya. Salah satu sahabat Nabi sekaligus ini adalah Nabi ini menikah dengan Aisyah ya. Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah punya saudara perempuan beda ibu. Karena Aisyah ini putrinya, salah satu putri dari Abu Bakar. Maaf Pak ya Bu, Abu Bakar itu atau Abdullah bin Abu Quhafa atau Abdullah bin Utsman namanya, punya istri 3. Punya istri 3. Malah beliau ini riwayat lain punya istri 4. Dari 4 ini punya beberapa putra dan putri, diantaranya Aisyah dengan Asma binti Abu Bakar. Asma dengan Aisyah ini beda ibu. Kalau Aisyah dari Ummu Ruman, kalau Asma dari Qutailah. Nah, Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah punya kakak perempuan, diantaranya Asma binti Abu Bakar. Berarti Nabi ke Asma ini apa? Ipar. Pernah teteh ipar, kakak ipar. Asma, Aisyah. Asma punya suami namanya Zubair. Nah gitu. Asma punya suami namanya Zubair bin Awwam. Nah, Asma dan Zubair nikah, punya anak namanya Abdullah. Nah, sedangkan Nabi ke Abdullah hubungannya apa berarti namanya? Abdullah ke Nabi Muhammad berarti bilangnya mamang. Betul ya? Paman. Tapi yang menariknya lagi Pak, Zubair bin Awwam. Ini kalau saya bikin coretan menarik ini. Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam itu punya bapak namanya Awwam. Awwam ini nikah dengan bibinya Nabi. Nabi Muhammad bin apa? Bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdullah itu punya saudara perempuan, beda ibu kalau tidak salah. Namanya Sophia. Abdullah punya saudara perempuan namanya Sophia. Berarti Nabi Muhammad ke Sophia nyebutnya bibi. Sophia punya suami namanya Awwam. Tadinya gitunya Awwam. Awwam ini kakak tertua dari Khadijah. Berarti Nabi Muhammad ke Awwam pernah naon atuh? Nya pernah mamang, nya pernah kakak ipar. Gitu. Nah, Sophia nikah dengan Awwam, punya anak namanya Zubair. Gitu kan? Iya. Berarti Kak Zubair pernah naon? Sepupuan Nabi teh. Sebab Zubair ini anaknya Sophia, bibinya Nabi. Ya, berarti Nabi Muhammad dengan Zubair berarti apa? Sepupuan, suan ya, sepupuan. Misan. Iya, misan. Sepupuan misan. Zubair
nikah dengan Asma. Nya selain sepupuan, ini Zubair juga ipar. Sebab menikah dengan siapa? Asma. Asma teh siapanya Aisyah? Kakak gitu. Ini juga dilebur kayak gitu. Tahu itu tuh jauh gitu. Seperti halnya ada itu Abu Bakar. Ya, siapa ya? Ada yang menikah juga itu dengan sepupu gitu ya. Ada yang menikah dengan sepupu. Jadi ada yang menikah dengan sepupu, ada yang menikah masih wargi, orang istilahnya masih wargi, dan memang begitu, gitu ya, muter terus begitu. Nah, Zubair punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam, disebutlah Ibnu Zubair. Kalau disebut Ibnu Zubair pasti namanya Abdullah. Ada namanya Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, gitu. Ya, walaupun tidak hafal terus, minimal kita punya telinga pernah mendengar nama-nama orang soleh dari kalangan sahabat. Sebab ada riwayat, bukan hadis, bukan, ya, tanzilur rahmah inda dzikris shalihin. Turun rahmat itu ketika disebutkan nama orang-orang saleh. Jadi meskipun teu apal pisan teu kunaon, minimal pernah nguping gue. Gitu. Ya, ini adalah tentang sahabat. Kita lanjut. Jadi hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat junior. Namanya Nu'man bin Bashir. Tadi mah ngajelaskeun Ibnu Zubair teh, Abdullah bin Zubair teh sama-sama bayi yang lahir setelah hijrah. Emang keur ngajelaskeun eta we. Qala Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu, aku pernah mendengar. Simak teh tina bahasa Arab. Sami'tu, aku pernah mendengar. Mendengar siapa? Maf'ulnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, latusawwunna supupakum, hendaklah kalian luruskan supupakum, sop kalian. Ya. Saya ulang, latusawwunna, mana tadi itu? Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, latusawwunna sufufakum, hendaklah, saya ulang, hendaklah. Ini berarti berupa anjuran. Hendaklah sufufakum, latusawwunna, hendaklah kalian meluruskan. Di surah Yasin ada kutipan ayat wasawaun alaihim a'anggartahum am lam tunzirhum la wasawaun, dan sama saja. Sawa bisa jadi ini ada dalam bahasa Sunda kedekatan pengucapan. Sawa sarwa, sawa sarwa, sarwa wae, sama saja. A'angzartahum, apakah kamu wahai Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak memberi peringatan? Maksudnya sama saja wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kamu memberi peringatan kepada orang-orang yang sudah kafirnya itu munafik level besar berat, yang benar-benar kafir susah diberi peringatan. Sama saja mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan apa? Amlam tuh layu, mereka tidak akan iman.
Fokusnya kata sarwa. Nah, tadi kata la tusawwunna, hendaklah kalian meluruskan, menyamakan sufufakum, sop kalian. Tentu yang dimaksud sop di sini adalah berkenaan dengan sop barisan dalam sholat. Aula yukhalifanallah, atau kalau kalian tidak mau meluruskan sop kalian, la yukhalifanna, khalafa, di dalam salah satu sifat yang wajib bagi Allah, jumlahnya 20 itu ada sifat bagi Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya Pak, Allah berbeda dengan makhluknya. Fokusnya kata khalafa. Atau kalau kalian tidak mau meluruskan sop atau barisan sholat kalian, la yukhalifanna, Allah akan mengubah apa? Mengubah di sini maksudnya, maknanya adalah Allah akan la yukhalifan. Di sini mana tadi ya? Atau Allah Ta'ala aula yukhalifanallah, Allah akan membuat beda, secara bahasa beda. Maksudnya Allah akan membuat perselisihan, membuat kamu saling beda. Baina wujuhikum, di antara wajah kalian. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Muttafaqun alaih. Ini hadis disepakati oleh para ulama, yakni khususnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau dalam riwayat yang lain kalimatnya aula yukhalifanallah baina qulubikum. Kalau kalian tidak mau meluruskan sop-sop barisan-barisan sholat kalian, la yukhalifannallah, Allah akan membuat perselisihan baina qulubikum. Kalau tadi baina wujuhikum, di antara wajah kalian, kalau ini di antara hati kalian. Artinya apa? Kalau kalian tidak mau meluruskan sholat, khawatir kalian atas izin Allah, ya, supaya kita tidak menganggap gara-gara Allah nih, jangan. Hakikatnya pasti Allah, tapi ada wasilahnya siapa? Kita. Akibat kita tidak mau meluruskan barisan dalam sholat, maka atas izin Allah kemudian kita menjadi berselisih di dalam hati. Hatinya itu timbul rasa hal yang buruk, diantaranya dengki terhadap sesama. Yang ini disebabkan oleh tidak lurusnya barisan dalam sholat. Wa fi riwayatin li muslimin, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat li muslimin, daripada riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi, beliau meluruskan. Tadi apa sawa artinya? Sama, menyamakan, meluruskan. Di sini memang belum ada kata merapatkan, belum. Ya, dan di sini lihat dulu, meluruskan. Berarti meluruskan itu ada patokan. Sufufana, dalam riwayat Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Berarti ini hadis fi'liyah,
perbuatan. Nabi melakukan satu perbuatan di mana Nabi meluruskan supu panah, kata sahabat, supu panah barisan kami, hatta sehingga ka'annama, sehingga seakan-akan beliau yusawi, meluruskan biha al-qidaha, sehingga beliau seakan-akan meluruskan anak panah. Bagaimana sih Pak anak panah ya? Ketika akan dilepaskan, dilesatkan dari busurnya, kemudian diakurkan, disamakan dengan apa? Dengan tujuan. Itulah gambarannya bahwa kita dianjurkan untuk meluruskan saf atau barisan dalam sholat. Hatta sehingga idza, apabila ro'a, sehingga beliau ro'a, melihat, anna qad aqalna anhu thumma kharaja yauman, sehingga beliau mengerti bahwa kami telah terbiasa. Artinya Nabi senantiasa meluruskan barisan sholat, sehingga beliau mengerti bahwa kami telah terbiasa. Artinya sampai Nabi melihat bahwa di antara sahabat sudah terbiasa dalam merapikan, meluruskan saf barisan sholat, gitu. Tsumma kharaja yauman faqama hatta kana an yukabbiro. Nah, sehingga lagi pernah satu waktu beliau keluar dari rumahnya, kemudian ke masjid, faqama hatta kada ayyukabbiro. Ketika beliau, Nabi ini, karena sudah biasa dalam memimpin sholat, dan beliau mengingatkan untuk meluruskan, merapikan saf sholat, Nabi mau takbir, baru akan takbiratul ihram. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Tiba-tiba Pak, beliau melihat dada seorang Arab pedalaman, Arab Baduy, Arab pedalaman, badian itu, sadruhu, dadanya itu agak maju. Ya. Faqala, lantas kata Nabi ketika akan sholat, ibadallah, hamba Allah, latusawunna, luruskanlah sufufakum, saf barisan sholat kalian, aw la yukhalifannallah, atau Allah akan mengubah, ya, bukan mengubah bentuk ya, atau Allah akan mengubah baina wujuhikum, antara wajah kalian. Maksudnya kalau kalian tidak memperbaiki, tidak membenarkan, meluruskan shaf kalian, Allah akan membuat perselisihan di antara wajah kalian. Bahkan ibu, kalau ibu dan bapak pernah mendengar begini, lam yatalim qatu toha mutlaqon abada wa matata aba aslan fi mada zamani. Terus minhu dawabu falam tahrab dubabatun. Arapal. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada wa matata aba aslan fi mada zamani. Ari Kanjeng Muhammad teh tara ngimpen sapaosna sareng tara pisan aob dina waktos jumenengna. Gitu ya. Kalau disundakan kira gitu. Lam yahtalim, Nabi tidak pernah mimpi jorok, tidak pernah mimpi basah sama sekali, ya.
ya, mutlaqon abadan selamanya. Wa mata tha'aba aslan fi madaz zamani. Nabi juga tidak pernah menguap. Kenapa? At-tatha'u minasyaiton. Menguap itu pengaruh dari setan. Minhu dawabu falam tarab wa ma waqa'at dubabatun abadan jismihil hasani. Minhu dawab, ya. Beliau ini ketika ada binatang buas falam tahrab itu tidak takut. Wa ma waqa'at dubabatun, dan tidak pernah dihinggapi oleh laler. Teu pernah kaentepan ku laler, tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kenapa? Rata-rata yang dihinggapi oleh lalat adalah kotoran. Dan Nabi itu bersih. Dubabatun abadan selamanya. Fi jismihil hasani, sebab apa? Sebab bagusnya jisim beliau. Bi khalqihi, nah ini bi khalqihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura athru baulin minhu fi alani. Tipungkur sareng tipayun Kangjeng Nabi katingalna. Maksudnya terhadap yang di belakang bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Terhadap belakang beliau itu sama seperti depan beliau. Artinya beliau bisa melihat seperti Nabi melihat yang depan, Nabi juga bisa melihat yang di belakang. Maka menurut satu riwayat ketika Nabi memimpin sholat, akan memimpin sholat, beliau tadi itu mengatakan, wahai hamba Allah, maju. Wahai hamba Allah, luruskan. Wahai Abu Hurairah, dalam riwayat lain, maju, isi yang kosong. Dan dalam riwayat ini beliau tidak melihat ke belakang dengan matanya. Karena meskipun beliau tidak melihat ke belakang dengan mata beliau, Nabi bisa melihat belakang seperti melihat di depan. Itu maknanya bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulin minhu fi alanin. Artinya wala yura, dan tidak pernah terlihat athru baulin, bekas pipis beliau, bekas dari toiletnya beliau. Beliau kalau dari toilet nggak pernah ada bekasnya. Kenapa? Karena innallaha ta'ala innallaha amaral ardo ayyablil ma kharaja minal anbiya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan apa saja yang keluar dari para nabi. Maksudnya kotoran. Ya, itu diantara kehebatan, kemuliaan para nabi termasuk Rasulullah Muhammad. Jadi lamun aya ngaku nabi, teu kudu dipentak kitab suci, tong kudu heula, jangan dulu titah modal we. Lamun aya kaina bohong eta lamun ngaku nabi. Benar, sebab itu tadi dalilnya. Gitu. Nah ini ada 10 sebenarnya. Saya cuma mau menyebut bi khalfi ka'amamin doang. Ya, itu ada dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Ya. Siapa orang ya, hadzil khasaiso fahfadhatakun aminan. Ini 10 keistimewaan Kangjeng Nabi, maka hafalkanlah. Takun aminan, maka kamu akan aman min syarri narin, dari keburukan, dari api yang melalap kauruan, wasurrokin, akan aman dari pencurian, wamin mihan, dan dari segala bala. Makanya itu diwirid itu. Kumaha we tah malagamna, kalau orang tua dulu kan gitu. Lam yatalim qatut toha mutalaqan abadan wa matasa aba aslan di mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan.
Begitulah kira-kira. Ini bukan lagu, bukan. Ini tentang keistimewaan khasais Kanjeng Rasulullah Muhammad. Seperti para bapak baca kitab Maulid Al-Barzanji, Syarabul Anam, sama isinya. Gitu, ya. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan itu doang, bi khalqihi ka'amamin ru'yatun tabatan. Di mana tadi kita membahas Nabi baru mau takbiratul ihram, melihat ada siapa? Salah satu Arab Badawi, Arab pedalaman. Agak maklum kalau pedalaman mah ya, kurang didikannya kurang lah. Gitu. Bahkan kalau yang mau haji ini kan udah musim haji, itu di musiman haji itu seringkali kalau dulu karena kekurangan tenaga keamanan, seringkali dulu nggak tahu kalau sekarang itu outsourcing menggunakan orang-orang dari mana saja, bahkan ada sebagian yang tidak paham bahasa Arab yang baik dan benar, fusha, itu dari Arab pedalaman gitu, Arab Badawi itu sebagian, tidak semuanya. Nah, kembali. Jadi kata Nabi ketika mau takbiratul ihram tuh, faqala ibadallah la tusawwunna, ibadallah, ya, maju, rapikan, luruskan apa? Sufufakum, sop kalian, barisan kalian. Begitu. Nah, ini para bapak tentang merapikan, meluruskan barisan dalam sholat. Nah, pertanyaannya, bagaimana tentang merapikan atau meluruskan barisan sholat dengan aneka macam dalil? Ini penting saya sampaikan supaya kita ini paham apakah dalil yang sering dibacakan oleh imam, sawwu sufufakum, luruskanlah sop barisan sholat kalian, fa inna, karena sesungguhnya taswiyatas sufufi, lurusnya sop kalian dalam sholat, min tamamis sholat, di antara kesempurnaan sholat. Dalam riwayat atau dalam redaksi yang lain, min iqamatis sholat, termasuk daripada pendirian sholat. Mari kita lihat apakah kemudian meluruskan juga disertai dengan menempelkan tumit kita dengan tumit jamaah lain. Kemudian juga bagaimana cara kita berdiri dan membuka badan kaki kita, kaki pada badan kita. Ini juga harus kita bahas. Yuk kita lihat. Ada hadis-hadis yang sama, yang mana ini juga ditangkap, diperoleh dari jalur Nu'man bin Bashir. Ini riwayatnya begini. Dari Nu'man bin Bashir. Jadi bahasanya gini lah Pak, kalau boleh diilustrasikan. Meren jika kieu, kita itu kumpul nih. Kemudian kita ini misal kita ini dari kalangan setelah para sahabat sebagian meninggal. Tinggal tersisa siapa tadi? Misalnya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini wafatnya tahun berapa ya waktu itu? Nu'man bin Bashir wafat 64 Hijriah. 64 Hijriah, 64 tambah 8 berarti berapa? 72 tahunan lah beliau wafatnya. Pak, kira-kira beginilah. Nu'man bin Bashir ini diantara para sahabat yang masih ada. Kemudian kita nih contoh tabi'in belajar kepada beliau. Nah, masing-masing kita ini menangkap ilmu yang itu merupakan hadis dari jalur Nu'man dengan beberapa riwayat yang ditangkapnya bisa jadi berbeda-beda. Tapi intinya sama. Mungkin saja, sekali lagi, mungkin saja redaksi kalimatnya
sedikit berbeda tapi pada intinya sama. Contoh, ini riwayat Nu'man bin Bashir juga. Nu'man bin Bashir berkata begini, qala aqbala Rasulullah. Sekali lagi saya sampaikan hadis dengan beda redaksi, kalimatnya berbeda, intinya sama. Aqbala Rasulullah. Rasul pernah menghadapkan apa? Biwajihi, terhadap wajahnya. Alan nasi, kepada jamaah, kepada orang-orang. Faqala, lantas kata Nabi, ya, ini mungkin praktek yang sering kita dengar dari para imam kita dalam sholat, menjelang sholat. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Salasan, 3 kali. Nah, beda ya dengan tadi kita jalurnya Imam Bukhari dan ini Imam Muslim. Padahal apa namanya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Artinya ada beberapa redaksi tapi intinya sama, padahal sama-sama ditangkap, diperoleh melalui jalur sahabat Nu'man bin Bashir. Ya. Saya sengaja kutipkan ini supaya kaya wawasan kita. Dalam riwayat ini Nu'man bin Bashir menceritakan Rasul menghadapkan wajahnya kepada jamaah, kepada orang-orang. Kemudian sembari berkata, aqimu sufufakum. Kalau umumnya kita sering mendengar apa? Sawwu sufufakum, luruskanlah sop kalian. Kalau dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, banyak tuh. Redaksinya aqimu, tegakkanlah, dirikanlah sop barisan sholat kalian. 3 kali. Wallahi, kalau wallahi wawunya wawu sumpah, ini wawu qasam. Demi Allah, kata Rasul, seperti dituturkan, diceritakan oleh Nu'man bin Bashir. Kalau ini Bashirnya pakai sya, bukan pakai shad. Wallahi, demi Allah, la tuqimunna, Allah ya, la tuqimunna sububakum, demi Allah tegakkanlah, hendaklah kalian menegakkan sufufakum, sop barisan sholat kalian. Atau la yukhalifannallah baina qulubikum, atau kalau kalian tidak mau menegakkan, meluruskan sop barisan sholat kalian, Allah akan membuat khilafah. Tadi apa? Khilafah itu kan berbeda ya, akan membuat perselisihan baina qulubikum, di antara hati kalian. Ya. Qala, lanjut Nu'man bin Bashir berkata, fara'aitur rajula, maka atau lalu lantas aku melihat ar-rajula, seorang laki-laki, ya, yulziku ka'bahu, yang menempelkan ka'bahu. Ka'bah itu artinya yang berbentuk, ya, naon, 2 mata kaki. Apa bahasa Sunda mata kaki? Mumuncangan. Ka'bah, kubus. Dalam surah An-Naba, hadaiqa wa naba wa kawaib itu bidadari, maksudnya wanita yang berbentuk tubuhnya, paham ya? Ya, berbentuk tubuhnya, demplon lah orang mah benernya, nanti bidadari di surga gitu. Jadi lain peot lain gitu. Nah, kemudian Paro'aitur rajula, kata Nu'man bin Bashir, aku melihat ada seorang laki-laki
bukan banyak, seorang. Ya, dalam riwayat yang lain bahkan redaksinya itu adalah ya. Dalam riwayat lain menggunakan ahaduna, wa kana ahaduna, dan ada salah seorang di antara kami, riwayatnya ya, wa kana ahaduna. Sedangkan dalam riwayat ini kata Nu'man bin Bashir, fara'aitur rajula, aku melihat seorang laki-laki, yulziku, yang menempelkan ka'bahu, apa tadi? Ka'bahu, mata kakinya, bika'bi sahibihi, dengan mata kaki temannya, warukbatahu, dan menempelkan lututnya, birukbatihi, dengan lutut temannya, kanan atau kiri, waman kibahu, dan menempelkan bahu, biman kibihi, dengan bahu temannya. Nah, kalau kita tangkap hadis ini, mungkin yang punya pengalaman, oh makanya ada orang yang merapatkan saf sholat seperti itu, sampai tumit kanan kiri ditempelkan, lutut kanan kiri ditempelkan, bahunya ditempelkan dengan kanan yang kiri. Yuk saya berikan komentar, ya, pembahasan dikit singkat saja. Kalau menurut ulamanya kelompok Salafi, saya sebut kita harus objektif, namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, itu menyebutkan tadi ilzak, nempelin apa? Menempelkan kedua mata kaki kanan kiri itu menurut Nasiruddin Al-Albani sunnah, kata beliau. Betapapun itu beda dengan kita tetap harus hormat, ya. Yang kedua, ini ada seorang ulama namanya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, salah satu imam Masjidin Nabawi, anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. Beliau menyebutkan bahwa bukan benar-benar menempelkan mata kaki, dengkul dan bahu, tapi poinnya adalah aqimus sholat, aqimu sufufakum, hanya perintah apa? Menegakkan, mendirikan agar barisan sholatnya lurus dan rapi. Kemudian ada lagi kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ini juga Saudi, di mana saya singkat saja, kata beliau, menempelkan mata kaki itu bukan tujuan, ya, dalam kitab fatwanya, tapi menempelkan kaki itu hanya sarana, hanya wasilah bagaimana agar barisan sholat itu menjadi benar dan lurus. Yang keempat, kata Imam Rajab Al-Hanbali, mazhabnya Hambali, ya. Imam Rajab Al-Hanbali ini bahwa meluruskan barisan itu dengan lurusnya bahu dan telapak kaki, begitu. Nah, sehingga tentang menempelkan itu maknanya adalah al-mubalaghah, artinya berlebih-lebihan dalam meluruskan barisan sholat. Dan terakhir, bagaimana kita lihat hadis tadi bahwa ada sahabat, ingat tidak banyak, malah cuma disebutkan satu orang. Dalam hadis tadi ada satu orang yang menempelkan kedua mata kaki, kedua lutut, kedua bahu kanan kiri dengan teman yang ada di samping kanan atau samping kirinya. Ini disebutkan wa kana ahaduna, ada salah satu dari kami.
Dalam riwayat lain, ra'aitur rajula minna, kata Nu'man bin Bashir, bahkan riwayat lain Anas bin Malik, aku melihat seorang laki-laki dari kami, seorang. Fara'aitur rajula, Nu'man bin Bashir juga berkata, lantas aku melihat seseorang dari kami. Artinya, Pak, dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan ada sahabat yang merapatkan, menempelkan atau ilzak. Yang apa tadi? Yang ilzak tadi menempelkan mata kaki, dua lutut dan bahu. Itu bukan semua sahabat, tapi ada seorang. Kemudian kalau ada yang mengatakan itu Nabi diam saja, tidak nenggor, ya. Betul bahwa itu Nabi setuju, disebut dengan sunnah taqririyah, tapi setujunya dalam arti boleh, bukan Nabi menganjurkan dan memerintahkan. Paham? Karena fokusnya adalah lurusnya sholat. Maaf, karena fokusnya adalah lurusnya sop barisan sholat. Sehingga tadi ada ulama yang menyebutkan menempelkannya tumit itu bukan tujuan. Kalaupun itu ada, itu cuma sarana, wasilah, dan tidak harus saling mengejar. Wah, kejar, tempel, tempel. Tidak. Bahkan hemat kami, ini kita kalaupun mau lurus, ya, ada riwayatnya seukuran tidak dimasuki oleh manusia, ya. Jadi ibaratnya kalaulah kita ini dalam sop atau barisan sholat, jangan sampai ada satu celah yang bisa dimasuki oleh apa misalnya, oleh apa misalnya tuh anak kambing, ya, anak kambing. Cing enak kira-kira apa punten Pak ya, ini contoh nih, kaki bapak nih nggak nempel. Kira-kira anak kambing bisa lewat nggak? Enggak. Kalaupun bisa, paling dia seperti kucing memfleksibelkan tubuh dia. Tapi ukuran bapak nggak nempel, sekali lagi cuma seperti ini, ya, tidak nempel, tidak rapat kaki tumit dengan kita dengan tumit teman kita, cuma segini. Kira-kira orang bisa lewat atau tidak? Tidak. Anak kambing bisa lewat atau tidak ukurannya? Iya. Bisa mungkin, tapi harus nyelepet, kan kira-kira gitu. Sehingga saya tadi sudah sajikan semua pendapat. Ada yang menganggap sunnah seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Inilah yang dijadikan pegangan oleh saudara-saudari muslimin muslimah kita yang menganggap merapatkan itu dihukumi sebagai sunnah. Sedangkan kita umumnya itu tidak pernah mendengar bahwa Nabi itu memerintahkan dengan lisan beliau, memerintahkan untuk merapatkan, menempelkan. Betul ada riwayat yang menyebutkan, ada sahabat loh ngomongnya, Nu'man bin Bashir, juga Anas bin Malik dan riwayat lain. Ada, wa kana ahaduna, ada di antara kami, fara'aitur rajula, aku melihat salah seorang, wa ra'aitur rajula minna, salah seorang dari kami. Nabi mendiamkan, tidak melarang, tapi bukan berarti menyuruh atau menganjurkan. Sehingga wajar kalau ada ulama yang menganggap itu sebagai apa? Sebagai pembolehan. Terakhir, tentang berapa jarak antara sih antara kaki kanan dan kaki kiri kita ketika kita berdiri? Berapa jarak bukaan antara kaki kanan kita dengan kaki kiri? Nah, ini memang tidak ada
ucapan yang persis berapa-berapanya ketika kita membuka apa tadi? Membuka kaki kita. Nah, berapa? Dalam beberapa penjelasan para sahabat ini disebutkan bahwa jarak antara jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kita itu menurut satu riwayat 1 jengkal, sekitar 22 apa ya, sentimeter gitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan hampir 40 apa? 40 sentimeter. Nah, ini saya jadi itu tidak disebutkan dengan persis. Nah, ini nih ketemu. Nah, saya sampaikan, menurut ulama Hanafiyah, saya ulang, dalilnya memang jelas, luruskan barisan kalian. Para ulama memberikan tata cara, dirincikan bagaimana kita merapikan dalam sholat. Dan dalam rangka menjaga kerapian dan kekhusyuan sholat, ya, para ulama menyatakan makruh jika dua kaki kita saling menempel satu sama lain pada saat berdiri dalam sholat. Menurut ulama kalangan Hanafiyah, jarak antara dua kaki orang yang sedang sholat ketika berdiri adalah seukuran 4 jemari. 1, 2, 3, 4. Kira-kira kalau satu begini ini 9 cm sampai 10 cm, ya 9 dikali 4 sama dengan berapa? 36. Sekitar itu 36. Anak kita punya penggaris 30 cm, lebihin dikit, kira seperti itu. Ya. Itu di dalam kitab Ibnu Abidin Hasyiyah Radul Mukhtar jilid pertama. Itu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'iyah, dalam kitab Al-Anwar li A'malil Abrar, ini pendapatnya sama seperti mazhab Hanafiyah. Maka kira-kira kalau 36 cm atau sesuai dengan jemari kita, maka kita membuka kaki itu selebar badan kita. Patokannya adalah badan kita, yakni bahu kita. Ya kalau lebar badannya ya sesuaikan saja. Karena nanti akan berpengaruh ketika kita duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Gitu. Nah, kemudian dalam kitab Rawdatul Talibin karya Imam Nawawi, jarak yang dipatok itu tadi saya bilang 1 jengkal. Jadi kalau dalam kitab Rawdatul Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, jarak yang dipatok antara dua kaki kita ketika sholat adalah 1 jengkal. 1 jengkal orang dewasa. 1 jengkal orang normal rata-rata 22,86 cm sudah diukur. Ukuran ini memang lebih sempit dari tadi, 4 kali jemari kita, sekitar 36 cm. Ya sekitar itulah. Ya kalau ini mungkin terlalu sempit begitu ya. Sedangnya mungkin 30 cm atau tadi senyamannya kita seukuran tubuh kita. Kalau kita harus buka, melebarkan kaki kita dengan tujuan mengejar apa? Rapatnya shot, justru tidak ada kehusuan nanti. Itulah yang kemudian malah tadi terjadi perselisihan. Nah ini yang saya sampaikan, gitu ya Pak, supaya kita ngerti. Jadi selama ini kalaulah ada yang merapatkan sampai nempel, memang ada. Kita juga harus punya dalil.
ya, bahwa kalaupun ada yang menempelkan tumit itu dalam riwayatnya, dalam sejarahnya kala itu kata Nu'man bin Bashir dan Anas bin Malik itu cuma seorang dan Nabi membolehkan saja dan tidak menganjurkan secara ucapan. Jelas ya Pak? Jadi supaya tahu dalilnya. Ini saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah semoga bisa dipahami. Kalau ingin nonton lagi nanti cek saja di YouTube saya Gustaki. Jadi setiap pengajian kita bisa didengar kembali. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi